Tahun 60 bukan sekadar sebuah dekade, itu adalah sebuah ledakan. Sementara dunia mengubah musik, mode, dan cara memahami kebebasan, di atas dua roda terjadi sesuatu yang bahkan lebih liar. Orang-orang Inggris mendominasi dengan tangan besi, orang-orang Jepang datang diam-diam sebagai murid yang akan segera menjadi guru, dan orang-orang Amerika menderu dengan mesin-mesin yang tampak keluar dari neraka. 50 tahun kemudian, pewaris teknologi mereka seharusnya sudah mengubur mereka. Tapi mereka belum berhasil. Ini adalah 15 mesin dari tahun 60 yang bahkan hari ini, di tahun 2026, masih mengalahkan yang modern. Nomor 15, Yamaha YDS-3. Mari kita ubah pola pikir sepenuhnya. Lupakan mesin besar, silinder gemuk, dan bobot. Yamaha YDS-3 sangat kecil, tampak seperti motor pengantar surat kabar, tetapi menyembunyikan jantung kompetisi yang akan mempermalukan lebih dari satu mesin dengan kapasitas mesin lebih tinggi. Kita berbicara tentang mesin dua tak, sebuah konsep yang dihina oleh para puris karena kotor dan berisik, tetapi diubah menjadi emas oleh Yamaha. Mesin dua silindernya yang berkapasitas 246 cm3 menyemburkan 21 tenaga kuda dan melakukannya dengan menaikkan putaran seperti motor Grand Prix. Kunci dari YDS-3 adalah bobotnya. Benda ini seberat sepeda modern yang diberi makan dengan baik, yang memberinya rasio tenaga terhadap berat yang mempermalukan motor 3 kali lebih besar. Mengendarai YDS-3 bukanlah sebuah perjalanan santai. Itu adalah pengalaman biner. Antara Anda melaju penuh, dengan mesin memekik seperti banshee di batas penghitung putaran, atau Anda tidak melaju sama sekali. Tidak ada jalan tengah, tidak ada penjelajahan santai. Jika Anda ingin pelan, lebih baik Anda turun dan mendorong. Dan ketika Anda memutuskan untuk melepas kendalinya, keajaiban muncul. Ia gesit, reaktif, dan membuat Anda merasa melaju lebih cepat dari yang sebenarnya. Kekurangannya, dan itu adalah kekurangan yang besar, adalah bahwa mesin dua tak adalah makhluk yang temperamental. Mereka lebih haus daripada pelaut di pelabuhan dan merokok lebih banyak daripada lokomotif batu bara. Jika Anda tidak tepat dengan campuran olinya, Anda akan terdampar dengan mesin yang macet, menangis di atas sebuah benda museum yang panas. Tetapi jika Yamaha memiliki kartu as di lengan bajunya, saingan abadi mereka Suzuki tidak akan tinggal diam. Mereka memiliki kartu as di lengan baju, dan selain itu memiliki 6 gigi. Nomor 14, Suzuki T20 Super 6. Sementara seluruh dunia bertarung dengan kotak roda gigi, 4 kecepatan yang seringkali tidak berfungsi dengan baik, Suzuki muncul dengan parang dan membelah hutan menjadi 2. Suzuki T20 Super 6 tiba di pasar dan berkata, 5 gigi, bagus sekali. Kami memasang 6, dan itu bukan pemasaran, itu nyata. Motor ini, dengan mesin 2 tak dan 247 cm3, memiliki transmisi 6 percepatan yang tampak keluar dari sebuah truk. Hasilnya adalah seekor binatang kecil yang bisa tetap berada di zona tenaga apapun yang terjadi. Tidak peduli apakah Anda mendaki bukit, melawan angin, atau menarik sespan imajiner, Anda selalu memiliki 1 gigi lagi untuk memperpanjang kegembiraan. 29 tenaga kudanya menjadikannya salah satu motor 2 tak tercepat di zamannya. Ia berakselerasi dengan kemarahan yang menakutkan motor 4 tak berkapasitas lebih besar dan membuat para pesaing Jepangnya bertanya-tanya bagaimana mereka melakukannya. Suzuki menamakannya Super 6 tanpa rasa malu, dan mereka tidak menggertak. Ia cepat, ringan, dan memiliki percikan kegilaan yang hanya diketahui oleh mesin 2 tak. Masalahnya adalah semua kompleksitas mekanis itu memiliki harga. 6 gigi berarti lebih banyak suku cadang, lebih banyak hal yang bisa gagal, lebih banyak perawatan. Dan sebagai motor 2 tak yang baik, ia tetap menjadi kekasih yang menuntut yang membutuhkan perhatian terus-menerus dan campuran oli yang sempurna. Faktanya, salah satu yang paling ambisius hampir menjadi kegagalan legendaris. Namun dari kegagalan itu lahirlah obsesi akan kesempurnaan. Nomor 13, Honda CB 450 Black Bomber. Honda punya masalah. Mereka telah menaklukkan dunia dengan motor-motor kecil, andal dan sederhana. Namun di Amerika Serikat dan Eropa, gengsi diukur dalam sentimeter kubik. Mereka butuh motor besar, dan mereka membutuhkannya sekarang.
Jadi, dengan ketergesaan seorang siswa di malam sebelum ujian, Honda merancang CB450 Black Bomber. Dan sungguh sebuah desain. Honda memutuskan bahwa mesin 2 silinder paralel berkapasitas 444 cm3 miliknya akan menggunakan urutan pengapian pada 180 derajat. Ini berarti kedua, piston naik dan turun secara bersamaan, alih-alih bergantian seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Di papan tulis insinyur, ini menjanjikan kelancaran pengoperasian yang luar biasa. Kenyataannya, Black Bomber bergetar seperti mesin cuci dalam siklus pengeringan, dan suaranya seperti traktor dengan suasana hati yang buruk. Tapi tidak semuanya buruk. Motor itu cepat, sangat cepat. Ia bisa mempertahankan kecepatan 160 km per jam, tanpa kesulitan dan memiliki kecanggihan teknis yang melampaui hampir semua buatan Eropa. Poros bubungan ganda di kepala silinder, sesuatu yang tak terbayangkan pada motor jalanan saat itu. Masalahnya adalah, pada kecepatan jalan tol, mengendarainya seperti memijat tulang belakang dengan palu pneumatik. Getarannya begitu hebat sehingga kaca spion menjadi tidak berguna, baut-baut terlepas sendiri, dan tangan pengendara mati rasa setelah 20 menit. Honda telah membangun sebuah perangkat penyiksaan teknologi tinggi yang, secara kebetulan, melaju sangat cepat. Namun sementara orang Jepang bereksperimen di sisi lain benua, di sudut kecil Spanyol, sebuah perusahaan dengan nama yang sulit diucapkan sedang membangun beberapa motor tercantik dalam sejarah. Nomor 12, Bultaco Metrala. Inilah sebuah motor dari negara yang banyak orang tidak tahu cara menunjukkannya di peta dan yang, meskipun demikian, menyapu bersih sirkuit di seluruh dunia. Bultaco adalah sebuah perusahaan Spanyol yang didirikan oleh seorang jenius bernama Paco Bulto yang memutuskan bahwa jika dia tidak bisa bersaing dalam kapasitas mesin, dia akan bersaing dalam bakat. Dan Metrala adalah karya agungnya. Kita berbicara tentang sebuah motor yang hadir dalam kapasitas mesin 200 dan 250 cm3 dan dalam kedua kasus tersebut merupakan sebuah karya seni di atas roda. Metrala bukan sekadar motor, itu adalah patung fungsional. Garis-garis tangki, lengan ayun, jok, semuanya dirancang dengan selera tinggi yang membuat Anda bertanya-tanya bagaimana itu bisa keluar dari sebuah pabrik dan bukan dari bengkel custom butik. Tekniknya setara dengan desainnya. Mereka ringan, sangat mudah dikendalikan, dan dengan tenaga spesifik yang mempermalukan motor dengan kapasitas mesin lebih besar. Di jalanan yang berkelok-kelok, sebuah Bultaco Metrala bisa mengikuti ritme mesin yang jauh lebih besar dan kuat, dan selain itu, melakukannya dengan keanggunan yang luar biasa. Masalahnya, seperti biasa dengan merek-merek kecil, adalah jaringan distribusi. Di luar Spanyol, menemukan dealer Bultaco seperti menemukan jarum dalam tumpukan jerami. Dan jika ada yang rusak, lupakan untuk membeli suku cadang di sudut jalan. Dan jika Bultaco membuktikan bahwa bakat tidak mengenal batas, di Italia mereka melangkah lebih jauh. Di sana mereka tidak membangun motor, mereka membangun seni dengan mesin, dan terkadang seni itu begitu kompleks sehingga menakutkan. Nomor 11, Ducati 250 Match 1. Kita tiba pada keseriusan Italia. Ducati 250 Match 1 bukanlah sebuah sepeda motor, itu adalah sebuah pernyataan prinsip. Ducati memandang dunia dan berkata, kami tidak akan membuat motor untuk pergi bekerja. Kami membuat patung berjalan agar laki-laki bermimpi. Dan Match 1 adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Trik sulap besarnya adalah sistem katup desmodromik. Sementara seluruh dunia menggunakan pegas untuk menutup katup, Ducati berkata, pegas adalah untuk pengecut. Kami akan menutupnya dengan sistem mekanis. Karena itu lebih rumit, lebih mahal dan jauh lebih baik. Dan mereka benar. Sistem itu memungkinkan mesin satu silinder berkapasitas 249 cm3 miliknya berputar seperti motor balap, meregangkan tenaga hingga batas yang tidak terduga. Suaranya seperti senapan mesin saat Anda menaikkan putaran dan merespons dengan agresivitas yang memikat. Ia sangat indah, canggih, dan memiliki sesuatu khas Italia yang membuat Anda memaafkan semua dosanya karena ia memilikinya. Sistem desmodromik adalah sebuah keajaiban saat berfungsi. Tetapi ketika ada yang gagal, Anda membutuhkan seorang insinyur kedirgantaraan dengan gelar dalam mekanika presisi untuk memperbaikinya. Selain itu, karena merupakan mesin satu silinder yang sangat diperas, ia bergetar cukup hebat.
Tidak setingkat Black Bomber, tetapi cukup untuk membuat Anda setelah beberapa saat bertanya-tanya apakah tangan Anda masih memegang setang. Namun tidak semua Italia menempuh jalan kompleksitas radikal. Di Mandello del Lario, merek lain sedang membangun sesuatu yang sangat berbeda. Sesuatu yang akan bertahan selama beberapa dekade tanpa banyak perubahan. Nomor 10. Moto Guzzi V7. Moto Guzzi V7 tidak menarik perhatian pada pandangan pertama. Ia bijaksana, hampir sederhana. Tetapi motor yang tampaknya sederhana ini adalah nenek dari salah satu dinasti tertua dalam sejarah mesin. Mesin V-twin transversal berkapasitas 703 cm3 yang Anda lihat di sana, dengan silinder yang menonjol ke samping seperti sayap burung logam, adalah konsep yang sama yang masih digunakan Moto Guzzi hari ini. V7 lahir untuk tujuan yang sangat spesifik, melengkapi polisi dan tentara. Itulah mengapa ia dibangun seperti tank, kuat, andal, dan dengan penyaluran torsi yang begitu halus sehingga terasa tak terbatas. Transmisi gardan menghilangkan masalah rantai, dan seluruh rangkaian dirancang untuk beroperasi selama bertahun-tahun dengan perawatan minimal. Itu bukan motor untuk pelari atau pengendara akhir pekan. Itu untuk orang-orang yang membutuhkan kendaraan mereka menyala setiap pagi, entah hujan, salju, atau matahari bersinar. Itu adalah setara motor dari sepatu bot kerja yang bagus. Jelek, tapi tidak bisa dihancurkan. Masalahnya adalah, memang benar, ia agak membosankan. Dibandingkan dengan motor sport Jepang atau Inggris, V7 memiliki karisma seperti sebuah lemari es. Ia berat, tidak terlalu cepat, dan perilaku dinamisnya, katakanlah, tenang. Namun V7 menciptakan pasar, yaitu pasar touring yang nyaman dan andal, yang hingga hari ini masih menjadi salah satu yang terpenting di sektor ini. Namun, sementara orang Italia membangun untuk bertahan lama di seberang lautan di Amerika Serikat, ada orang yang membangun untuk menakut-nakuti. Nomor 9. Harley Davidson Sportster XL/CH. Dan sekarang tuan-tuan, pegang setang dengan kuat, karena ini adalah Harley Davidson dalam kondisi murni. Sportster XL/CH adalah jari tengah Amerika kepada siapapun yang mengatakan bahwa motor Yankee lambat dan berat. Ini adalah versi hot rod dari Sportster, sebuah mesin yang dipreteli, diringankan, dan disetel untuk satu hal: melaju cepat di garis lurus. XL/CH hadir standar dengan piston kompresi tinggi, noken as radikal, dan perlengkapan secukupnya agar legal di jalanan. Segala hal lainnya spatbor, krom yang berlebihan. Setiap gram berat langsung dibuang ke tempat sampah demi kecepatan. Itu adalah motor yang dibangun untuk 1/4 mil, untuk balapan jalanan, dan untuk meneror siapapun yang berada dalam jangkauannya. Mesin V-twin Ironhead berkapasitas 883 cm3 itu menderu seperti kiamat itu sendiri saat Anda membuka gas. Dan suaranya, oh bagaimana suaranya? Itu adalah suara kebebasan Amerika, mentah, kejam, dan tanpa filter. XL/CH bisa menandingi apapun dalam akselerasi dan selain itu melakukannya dengan estetika yang membekukan darah. Tapi tentu saja, itu adalah kebalikan dari motor yang beradab. Ia berisik, kasar, sama sekali tidak andal, dan memiliki kenyamanan seperti bangku semen. Selain itu, noken as yang sangat radikal itu berarti di putaran bawah ia tidak memiliki tenaga. Untuk menyalakannya, Anda harus memberinya tenaga, seolah-olah Anda membencinya. Tetapi ketika Anda ingin memberikan pernyataan niat, dan pernyataan itu adalah, "Aku adalah orang paling jahat di lingkungan ini dan aku tidak peduli siapa yang tahu." Tidak ada yang seperti XL/CH. Itu adalah sikap murni Amerika di atas dua roda. Nomor 8. BMW R69S. Di sini kita memiliki sebuah motor yang mengajukan pertanyaan revolusioner di tahun 60. Bagaimana jika mengendarai motor tidak harus menjadi sebuah latihan pengorbanan? BMW R69S adalah kelas utama di atas dua roda, sebuah oase kemewahan dan kehalusan di tengah gurun. Mesin-mesin berisik dan bergetar. Mesin boxer twin berkapasitas 594 cm3 miliknya selembut sutra, begitu seimbang sehingga tampak melayang di atas aspal.
Transmisi Gardan menghilangkan gangguan abadi dari rantai, dan kualitas pembuatannya begitu kokoh sehingga tampak seperti jam tangan Swiss dengan roda. Ini adalah motor yang dipilih oleh para pelancong serius, mereka yang ingin menelan kilometer tanpa sampai dalam keadaan hancur. Ia memiliki posisi berkendara yang nyaman, perlindungan aerodinamis yang layak, dan keandalan yang memungkinkan Anda melintasi Eropa tanpa takut terdampar. Masalahnya adalah, sejujurnya, ia sama menariknya dengan rapat warga. R69S praktis, efisien, dan dibangun dengan sangat megah. Tetapi ia kekurangan titik kegilaan itu. Percikan yang membuat Anda ingin bangun jam 6 pagi hanya untuk pergi berkendara tanpa tujuan. Itu adalah motor untuk otak, bukan untuk hati. Dan selain itu harganya lebih mahal daripada banyak mobil pada masa itu, dan menemukan dealer adalah misi yang mustahil. Namun ia menetapkan sebuah preseden. Ia membuktikan bahwa seseorang bisa bepergian dengan berkelas, dan itu di tahun 60 adalah sebuah pernyataan niat yang luar biasa. Nomor 7. Royal Enfield Interceptor. Di sini muncul salah satu motor yang hampir tidak pernah dibicarakan orang, tetapi mereka yang mengenalnya sangat memujanya. Royal Enfield Interceptor adalah motor tercepat yang pernah dibangun oleh perusahaan India asal Inggris tersebut. Dan pada zamannya, ia bisa menghancurkan sebagian besar pesaingnya, yang paling terkenal di garis lurus tanpa kesulitan. Mesin 2 silinder paralel berkapasitas 736 cm3 miliknya menghasilkan sekitar 52 tenaga kuda, sebuah angka yang serius untuk tahun 1962 ketika kebanyakan motor hanya memiliki setengahnya. Interceptor bisa mencapai kecepatan 175 km per jam dan mempertahankan kecepatan itu sepanjang hari tanpa berkeringat, tanpa mengeluh, tanpa mengancam akan meledak. Royal Enfield memproduksinya dalam jumlah yang sangat terbatas. Itulah sebabnya ia tidak setenar yang seharusnya. Tetapi mereka yang tahu, pasti tahu. Jika Anda menginginkan motor yang cepat, andal dan tanpa hiasan yang tidak perlu, ini adalah senjata rahasia Anda. Masalahnya adalah kualitas pembuatannya, yang bervariasi sebanyak cuaca Inggris. Beberapa Interceptor tidak bisa dihancurkan, benar-benar seperti tank yang bertahan selama beberapa dekade. Yang lain tampak dibuat pada Jumat sore dan terbongkar sendiri jika Anda melihatnya dengan wajah marah. Dan karena berasal dari produsen kecil, menemukan suku cadang adalah sebuah petualangan tersendiri. Tetapi ketika Anda mendapatkan salah satu yang bagus, Interceptor adalah keajaiban murni di atas roda. Ia membuktikan bahwa tidak perlu menjadi raksasa untuk membangun motor kelas atas. Namun yang terbaik akan segera datang, tepat ketika orang-orang Inggris tampak mengendalikan segalanya. Nomor 6. Triumph Trident T150. Bersiaplah, karena ini adalah apa yang seharusnya terjadi tetapi tidak terjadi. Triumph Trident T150 mewakili nyanyian angsa dari industri Inggris, embusan napas terakhir sebelum bencana besar. Motor ini begitu canggih, dirancang dengan sangat baik, dan begitu indah sehingga seharusnya menjadi ujung tombak bagi Inggris untuk menahan invasi Jepang. Mesin 3 silinder segaris berkapasitas 740 cm3 miliknya adalah sebuah karya seni teknik. Suaranya tidak seperti mesin lain di bumi, campuran antara geraman dalam dan lolongan mekanis yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia menghasilkan 58 tenaga kuda, seekor binatang buas yang nyata pada tahun 1969 dan dikendalikan dengan presisi yang mempermalukan saingannya. Trident cepat, andal, dan sangat tampan. Itu adalah teknik Inggris dalam kemegahan puncaknya. Segala sesuatu di dalamnya berbau kualitas dan kecanggihan, namun ia terlambat datang. Sangat terlambat. Ketika Trident muncul di dealer-dealer, Honda sudah meluncurkan CB750 dan seluruh dunia menatap ke arah Jepang dengan mata terbelalak. Selain itu, Triumph sedang dalam krisis keuangan dan tidak bisa memproduksinya dalam jumlah yang cukup. Trident tetap menjadi mahakarya kecil, kilasan kejeniusan di tengah senja yang sudah diramalkan. Namun ia mengingatkan kita bahwa orang Inggris masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Dan berbicara tentang mengatakan, motor berikutnya tidak berbicara, ia berteriak, dan ia melakukannya dari podium. Nomor 5. BSA Goldstar DBD 34.
Ini bukan motor, ini adalah senjata perang. BSA Goldstar DBD-34 tidak dibuat untuk pergi bekerja atau untuk berjalan-jalan di hari Minggu. Ia dibuat untuk memenangkan balapan. Titik. Mesin satu silinder berkapasitas 499 cm3 miliknya adalah penggerak balap paling canggih di masanya. Kepala silinder dari paduan ringan, katup-katup besar, noken as kompetisi, dan rasio kompresi yang begitu tinggi sehingga menuntut bensin balap apapun yang terjadi. Makhluk ini menyemburkan tenaga yang sangat besar dari satu silinder saja. Goldstar mendominasi segala sesuatu yang ada di depannya. Balapan jalanan, trial, motocross, balapan gunung. Jika ada kompetisi di atas dua roda, kemungkinan besar sebuah Goldstar sedang memenangkannya. Ia begitu unggul sehingga lawan-lawannya hampir menyerah. Namun tentu saja, ia adalah hewan yang tidak bisa dijinakkan. Ia menderu, bergetar, berisik, dan menuntut perawatan terus-menerus seperti seorang diva opera. Getarannya begitu liar sehingga bisa melonggarkan tambalan gigi Anda. Tetapi ketika berbicara tentang performa murni dan keras, tidak ada yang bisa menandinginya. Itu adalah motor yang dibeli oleh para pembalap sejati ketika mereka ingin menang. Dan sungguh, mereka menang. Nomor 4. Triumph Bonneville T120. Kita sampai pada sang ikon. Ketika seseorang berkata, motor klasik, citra yang muncul di kepala adalah ini. Triumph Bonneville T120 bukan hanya sebuah sepeda motor. Itu adalah fenomena budaya yang menentukan estetika seluruh dekade. Mesin 2 silinder paralel berkapasitas 649 cm3 miliknya adalah kombinasi sempurna antara tenaga, suara, dan gaya. 46 tenaga kuda yang membuat Anda merasa cepat tanpa perlu berkendara seperti kamikaze dan knalpot yang terdengar seperti musik surgawi. Namun di luar angka-angka tersebut, Bonneville adalah keindahan murni. Itu adalah motor para rocker, para cafe racer, dari semua mereka yang ingin memproyeksikan citra pemberontakan tanpa usaha. Ia muncul di film-film, menginspirasi lagu-lagu, dan menjadi simbol budaya tandingan di atas roda. Ketika Marlon Brando membutuhkan motor yang tampak tangguh, dia memilih sebuah Triumph. Sekarang, motor Inggris pada masa itu memiliki dua dosa besar. Mereka kehilangan oli di setiap sambungan, dan kelistrikannya tampak dirancang oleh musuh. Mereka meninggalkan genangan dimanapun mereka parkir, dan menolak untuk menyala di saat terburuk yang mungkin terjadi. Tetapi tidak ada yang peduli ketika mengendarai sebuah Bonneville. Ia memiliki jiwa, karakter, dan karisma yang cukup untuk memaafkan semua kekurangannya. Itu adalah ketidaksempurnaan yang dijadikan karya seni. Nomor 3. Norton Commando 750. Hadirin sekalian, kita telah sampai di puncak teknik Inggris. Norton Commando 750 adalah segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh motor Inggris. Cepat, andal, halus, dan dengan estetika yang memukau. Para insinyur Norton memecahkan masalah besar dari mesin 2 silinder Inggris, getaran. Mereka memasang seluruh rangkaian mesin dan transmisi pada penyangga karet, menciptakan sistem isolastik yang membuat komando sehalus turbin, tetapi tanpa kehilangan sedikit pun karakter khas Inggris yang istimewa itu. Mesinnya yang berkapasitas 745 cm3 menghasilkan 60 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 180 km per jam. Tetapi yang terpenting adalah ia melakukannya tanpa menggetarkan gigi Anda. Komando memenangkan penghargaan sepeda motor tahun ini dari majalah Motorcycle News selama 5 tahun berturut-turut. 5 tahun. Motor ini begitu bagus sehingga ia menjaga Norton tetap hidup selama awal tahun 70-an hampir sendirian. Ia sangat indah, cepat, mudah dikendalikan, dan memiliki karakter yang tepat untuk membuat Anda jatuh cinta setengah mati. Masalahnya adalah, sebagai produk Inggris yang khas, kendali mutunya adalah sebuah undian. Beberapa unit tidak dapat dihancurkan, yang lain menjadi sumur uang tanpa dasar. Namun ketika semuanya berfungsi, komando adalah kesempurnaan di atas roda. Hal terdekat yang pernah dicapai Inggris menuju kejayaan abadi. Nomor 2. Velocette Venom Clubman, garis miring Truxton. Dan sekarang, sebuah kejutan. Motor yang sangat sedikit orang harapkan, tetapi para ahli tahu bahwa ia layak berada di sini. Velocette Venom, dalam versi Clubman atau Truxton,
adalah peluru besar Inggris terakhir dengan 1 silinder. Sementara semua orang melihat ke mesin multisilinder, Veloset terus menyempurnakan mesin 1 silinder hingga batas yang tak terbayangkan. Mesin 500 cm3 miliknya adalah sebuah karya presisi. Dengan fairing Truxton, ia mampu menyentuh kecepatan 100 mil per jam, sesuatu yang luar biasa untuk satu piston pada tahun 60-an. Namun yang penting bukanlah kecepatan puncaknya, melainkan bagaimana ia sampai di sana. Venom adalah motor untuk para pembalap. Ia menuntut Anda tahu cara membawanya, memahami reaksinya, dan bernapas bersamanya. Ia ringan, mudah dikendalikan, dan memiliki sasis yang seolah membaca pikiran Anda. Di jalan yang berkelok-kelok, ia bisa mengikuti ritme motor yang jauh lebih bertenaga karena Anda melaju maksimal sepanjang waktu, tanpa rasa takut, tanpa rasa rendah diri. Itu adalah esensi murni dari berkendara motor. Masalahnya seperti biasa adalah ketersediaan. Veloset adalah pengrajin, bukan pabrik produksi massal. Mereka mahal, sulit didapat, dan ketika ada yang rusak, perjuangan untuk menemukan suku cadang adalah sebuah kisah epik. Namun Venom mewakili semangat teknik Inggris yang tidak bisa dijinakkan. Bukti bahwa dengan bakat dan obsesi, seseorang bisa menantang para raksasa. Sampai akhirnya raksasa yang sesungguhnya tiba. Nomor 1, Honda CB 750. Inilah dia, yang mengubah segalanya. Motor yang mencengkeram industri dunia, mengguncangnya, dan membentuknya kembali sesuai keinginannya. Honda CB 750 tidak merevolusi dunia sepeda motor. Ia menemukannya kembali dari awal. Sebelum CB 750, motor adalah mesin yang temperamental, berisik, kurang andal, dan menuntut. Anda harus memanjakannya, memahami kegilaannya, dan menerima keinginannya. Honda datang dan bertanya, bagaimana jika kita membangun motor yang berfungsi begitu saja? Mesin 4 silinder segaris berkapasitas 736 cm3 miliknya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun pada motor jalanan. 4 silinder, poros bubungan di atas kepala, starter elektrik, rem cakram depan, dan keandalan yang membuat produsen Inggris menangis karena iri. 67 tenaga kuda, 200 km per jam, dan semua itu tanpa drama, tanpa getaran yang tak tertahankan, tanpa kebocoran oli. Namun yang terpenting, harganya terjangkau. Honda telah menemukan cara untuk memproduksi massal sebuah motor yang canggih, andal, dan sangat cepat dengan harga yang bisa dibayar oleh manusia biasa. CB 750 tidak hanya membunuh industri Inggris secara simbolis, ia menguburnya dengan senyuman. Ia meresmikan era superbikes dan menetapkan Jepang sebagai penguasa mesin yang tidak terbantahkan. Setiap motor modern, setiap motor sport, setiap motor naked, masing-masing membawa sedikit DNA dari CB 750. Itu adalah awal dari akhir sebuah era, tetapi juga awal dari segala sesuatu yang datang setelahnya. Dan karena itulah, hari ini, ia tetap lebih baik daripada banyak motor modern. Karena tanpa dia, motor-motor modern itu tidak akan pernah ada.